Menanggapi kegelisahan sebagian pihak yang dengar-dengar santer mendengar kabar bahwa fitur negosiasi pada katalog versi 6 ditutup, Pak, katanya, Pak. Bener nggak itu, Pak? Kemana? Masa cuma fitur mini kompetisi? Dan fitur negosiasinya katanya dengar-dengar mau ditutup, Pak. Saya pun juga mendengar hal yang sama, bahkan langsung dari yang salah satu pejabat yang bersangkutan pun, ya. Sejujurnya ya sangat disesali ya jika itu benar-benar ditutup tanpa ada perubahan peraturan LKPP-nya. Yang pasti kami sangat sebagai rakyat jelata ya, sebagai fungsional pengelola pengadaan yang memiliki kompetensi pengadaan barang jasa, mari kita semua pihak ya menghormati kebijakan yang sedang berlaku sekarang. Nyatanya sekarang yang berlaku adalah di peraturan LKPP adalah ada negosiasi harga dan mini kompetisi. Walaupun memang saya harus akui secara praktikal saya belum pernah menjalankan metode mini kompetisi, namun secara profesionalitas seorang fungsional pengelola pengadaan sejauh ini sedikit menyombong. Sayalah satu-satunya di Indonesia ini yang secara empiris literasi membuat kertas kerja persiapan dan kertas kerja mini kompetisi di Indonesia. Di versi 5 dulu saya membuat dokumen kompetisi yang dipakai walaupun nggak diresmikan LKPP ya. Dan sekarang pun ketika sekarang versi 6 itu mini kompetisi itu dokumen kompetisinya hanya berupa isian spesifikasi kompetisi, tetap diperlukan kertas kerja pendukung. Nah, di buku jago e-purchasing katalog versi 6, saya bikin 4 macam kertas kerja pendukungnya. Kertas kerja persiapan, kertas kerja ketika evaluasi penawaran, ketika penetapan pemenang, dan satu kertas kerja saat pembatalan mini kompetisi. Coba, saya mengikuti persis apa adanya fitur yang ada di dalam katalog versi 6. Ini membuktikan bahwa kami ini profesional dalam menghormati, profesional dalam menjalani segala proses dan kebijakan apapun yang dibikin LKPP. Terlepas ada bagian yang kami akan pakai atau nggak pakai. Nyatanya di dalam dunia literasi kami sediakan bagi Anda yang menggunakan kertas kerja mini kompetisi, pakai di dalam buku jago e-purchasing 4 macam kertas kerja tadi. Saat persiapan, saat evaluasi, saat penetapan, dan klarifikasi, dan atau saat Anda pembatalan kompetisi, pakai. Tapi tolong jangan ganggu yang kami ini yang menggunakan strategi negosiasi. Di dalam buku jago e-purchasing saja itu kami menerapkan 7 variabel pertimbangan ketika kita memilih, dan itu Anda bisa gunakan pertimbangan variabel tersebut, 7 faktor tersebut, baik untuk metode negosiasi maupun metode mini kompetisi. Anda bisa gunakan dua-duanya. Di kedua macam metode ini Anda gunakan 7 variabel ini. Anda gunakan 7 variabel ini ketika sebelum melakukan klik mana yang mau dipilih untuk nanti dinego. Anda bisa gunakan 7 variabel ini juga ketika Anda melakukan menentukan kriteria kompetisi. Menentukan kriteria kompetisi sekaligus mengevaluasinya nanti pada saat setelah keluar papan peringkat. Ada evaluasi penawaran, bukan? Pakai. Saya selalu menghormati semua kebijakan LKPP, walaupun secara praktikal belum tentu kita akan pakai, tapi segala peraturan kami akan support. Marilah kita menghormati kebijakan yang sedang berlaku sekarang, tanpa perlu mengeluarkan kebijakan-kebijakan diskresi yang tutup fitur negosiasi gitu ya. Bapak Ibu, kalau masalahnya adalah negosiasi itu katanya adalah merangsang korupsi, katanya begitu ya. Kalau fitur negosiasi itu katanya nanti itu adalah seperti penunjukan langsung dilegalkan, sebenarnya masalahnya yaitu adalah di mindset kita sendiri, Bapak Ibu. Karena pada prinsipnya ketika kita berbelanja di pasar terbuka, jangan lupa katalog elektronik itu pasar terbuka yang spek dan harganya terbuka seperti online shop. Nah, memang kan online shop pendekatannya. Ketika kita belanja di pasar terbuka dan ketika saya memilih
satu pelaku usaha beserta dengan produk barang jasanya, itu saya akan memilih kepada pelanggan. Pelanggan itu bukan pengantin, pelanggan itu bukan konotasinya persekongkolan, pelanggan itu bukan konotasinya jagoan. Itu kalimat yang gak tepat diterapkan di dalam ekosistem e-purchasing yang pasarnya terbuka. Kalau pasarnya tertutup seperti tender itu pasarnya tertutup, gak ada yang tahu spek harga, gak ada yang tahu. Nah, maka itu cocok. Wah, ini yang menang jagoannya nih, oh yang menang pengantinnya, cocok gitu ya. Tapi ketika itu kita berbicara di pasar terbuka, konotasi pengantin, konotasi jagoannya gitu ya, nggak tepat ya. Kenapa kok itu aja? Oh, ini dia pelanggan saya. Dan di dalam berbagai macam momen saya selalu sampaikan, kalau punya pelanggan jangan dipotong kalimat saya, harus sampai kalimat yang ini, jangan sampai yang tadi saja. Ya, pengadaan brand jasa itu adalah strategi mencari pelanggan, dan kalau mencari pelanggan jangan satu. Tetapkan pelanggan itu terus beradaptif ke dalam vendor management system. Daftar pelanggan. Kenapa kok itu aja? Oh iya, karena dia masuk dalam daftar pelanggan kami. Kami merasa puas dan ini datanya ada. Kinerjanya dia bagus, produk-produknya juga bagus gitu ya. Sebagai rantai pasok pelayanannya bagus. Seperti itu. Layanan purna jualnya oke, misalnya seperti itu. Berdasarkan database. Ya, saya ingin menggeser. Ini masalahnya masalah menggeser saja. Wah, nanti itu pasti nanti ada gratifikasi suap. Ya, gratifikasi suap maka gak ada hubungannya. Emang kalau mini kompetisi kagak ada potensi gratifikasi suap, ya sama aja. Potensi itu akan selalu ada, karena itu masalahnya bukan di masalah metode. Mau negosiasi, mau mini kompetisi, tetaplah mau tender ya sama, malah lebih banyak kasus dari tender. Maka untuk mengakhiri VT ini, izinkan kami sebagai rakyat jelata menyampaikan solusinya bagaimana untuk pejabat-pejabat teman-teman di LKPP supaya memitigasi ya, supaya anggapan negosiasi itu supaya nggak jadi sarang korupsi itu gimana ya, sekarang kalimatnya saya balik juga, supaya mini kompetisi nggak jadi sarang korupsi itu gimana gitu. Nah, solusinya bagaimana? Solusinya ini, solusinya adalah buka semua rekam jejak digital pasca transaksi sampai dengan daftar kuantitasnya. Ya, saya sampaikan ulang. Buka semua rekam jejak transaksi sampai dengan daftar kuantitas dan harganya yang diklik. Buka semuanya. Saat ini sebenarnya sudah dibuka. Kami apresiasi di fitur monitoring PDN, kemudian di query pelaksanaan kita bisa melihat apa yang ditransaksikan user ya, pengguna dari katalog versi 6 ini sampai dengan nama penyedianya. Sayangnya stop sampai di situ gitu, sayangnya. Mungkin sampai VT ini kami rekam mungkin sudah berubah, kami sampaikan terima kasih. Setidaknya kami sampaikan kalau ingin itu mengurangi itu, maka saran terbaiknya adalah menurut saya buka semua rekam jejak transaksinya sampai daftar kuantitas. Biarkan masyarakat melihat, menilai ya, kita semua bisa melihat Bapak Ibu, kita nggak bodoh-bodoh amat. Semua harga pasar itu sudah terbuka, harga pasar itu terbuka, pembandingnya bisa di Shopee, Tokopedia dan lain sebagainya. Apalagi perusahaan jasa bisa Sejasa, Pinhome, banyak. Biarkan masyarakat melihat apapun yang diklik, buka rekam jejaknya sampai daftar kuantitasnya. Insya Allah itu akan membuat pelaku usaha atau pelaku pengadaan itu akan berpikir ulang untuk mau bertindak negatif, mau itu dari negosiasi atau dari mini kompetisi. Insya Allah ini menjadi solusi, termasuk apalagi di mini kompetisi ya, termasuk mini kompetisi juga sama ya, seperti itu. Solusi yang kedua, mungkin ini solusi yang agak kurang, saya sendiri masih 50-50, yaitu apa? Buka fitur sanggah di mini kompetisi. Tapi itu akan bikin riwah. Tapi ya itu memang konsekuensinya kalau mau bikin kompetisi ya ada sanggahnya, daripada nyanggahnya ke APH malah kacau lagi. Ya, semoga menjadi solusi. Sukses kita semua.